Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan acara ngobrol tentang sastra. Hari ini episode yang ke-20. Syukur alhamdulillah teman-teman, kita bertemu lagi di studionya ruang dosen program studi sastra Indonesia Universitas Pamulang. Teman-teman yang di luar sana, Universitas Pamulang itu universitas yang biayanya terjangkau. Jadi teman-teman yang mau kuliah, yang karyawan, yang bahkan yang terkendala biaya itu terjangkau sekali. Jadi uang kuliah hanya 200.000 per bulan. Jadi boleh dicicil. Kalau satu semester berarti berapa, Mul? 1,2. Boleh di cash, boleh dibayar. Dan di sini banyak sekali prodi-prodi ya, termasuk prodi hukum, prodi PGSD, prodi pendidikan jasmani, kimia, elektro, mesin, ilkom, dan salah satunya adalah prodi sastra Indonesia. Kenapa harus pilih sastra Indonesia? Karena di sastra Indonesia itu lulusannya juga banyak menciptakan lapangan pekerjaan, peluang pekerja banyak, bisa jadi editor, bisa menjadi guru, bisa menjadi jurnalis, bisa menjadi konten kreator, dan seterusnya. Nah, hari ini atau kali ini di episode ke-20 kita akan membahas novelnya Sigi. Ini yang kedua kalau nggak salah mengangkat novelnya Sigi. Ini novel yang pengarang yang cukup saya gemari juga. Judulnya Kita Pergi Hari Ini. Hari Ini. Kita pergi hari ini. Yuk pergi hari ini. Oke. Novel ini akan dibedah oleh teman saya, nanti teman saya yang akan berbedah karena dia sudah membaca novel ini. Kebetulan novel ini juga dikaji untuk skripsi ya? Iya, betul. Oke, sama Mbak Siti Aprianti. Mari kita kenalan dulu dengan Mbak Siti Aprianti. Asalnya dari mana, statusnya apa, sudah punya pacar belum gitu kan? Sudah. Punya pacar, nggak boleh ya punya pacar. Udah laku ya. Oke, silakan Mbak Aprianti. Panggilannya Mbak Siti ya? Afri. Oh, Mbak Afri, silakan. Halo, perkenalkan saya Siti Afrianti. Saya mahasiswa semester 8 Program Studi Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Semester 8. Dari sekarang mau kuliah. Oke, ceritakan. Asalnya dari mana? Saya asalnya dari Kabupaten Tangerang, Rajek. Oh iya, Kabupaten Malang. SD-nya di mana? SMP, SMA, SMK, apa SLTA di mana? Saya SD-nya di Madrasah Ibtidaiyah Falahiyah Rajek, SMP-nya di SMP Negeri 2 Rajek, dan SMK-nya SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang, jurusan multimedia. Oh, multimedia. Berarti jago apa itu multimedia? Jago multimedia. Terus pernah bersentuhan dengan puisi, cerpen, novel, itu waktu di SD, SMP, atau SMK pernah? Kebetulan saya suka dengan puisi sejak SD. Oh, siapa waktu itu puisi-puisi? Perkenalan sama pengarang siapa? Kalau puisi-puisinya puisi-puisi yang ada di buku-buku SD aja waktu itu. Di SD itu banyak nggak perpustakaan koleksinya? Iya, banyak. Lumayan. Tapi belum suka pinjem-pinjem? Suka. Oh, suka. Bacanya dongeng-dongeng. Oke, bagus. SMP? SMP juga ada. Aha. Terus lulus, kalau di SMK banyak koleksinya? Banyak juga. Lumayan kok gitu. Terus ketika kuliah sastra Indonesia sebelumnya kerja dulu atau langsung lulus langsung kuliah? Kerja dulu. Berapa tahun? Saya lulus 2018, dari 2018 sampai sekarang masih kerja di tempat yang sama kebetulan. Jadi udah sekitar 6 atau 7 tahun saya masih bekerja di tempat yang sama. Terus akhirnya kuliah? Iya, akhirnya memutuskan untuk kuliah. Oke. Waktu itu kuliah apa? Gara-garanya? Memang pengen kuliah dari zaman waktu SMK atau ada circle teman-teman? Iya, karena dari sejak lulus sekolah ada minat untuk kuliah. Tapi melihat dari keadaan mengharuskan untuk kerja dulu yeah. Baru kuliah. Oke, jadi teman-teman ini kayak seperti Mbak Apri ya.
di luar sana, kalau memang terkendala biaya, keadaan orang tua, ya kerja dulu. Kemudian setelah kerja, ya kuliah seperti Mbak Apri. Di Universitas Pamulang ada kelas-kelas malam, kelas karyawan. Jadi tidak ada alasan kalian untuk tidak berkembang, untuk meningkatkan pendidikan. Karena salah satu cara satu-satunya kalian untuk mengubah hidup ya lewat apa itu pendidikan, merubah nasib itu. Oke, Mbak, sekarang ceritakan ya. Coba sinopsisnya bagaimana supaya teman-teman yang di luar sana mengerti, memahami, tertarik, dan pada akhirnya nanti mau membaca, membeli novelnya Mbak Sigi. Jadi novel ini menceritakan tentang sebuah kota yang namanya itu Kota Suara. Di Kota Suara tersebut penuh dengan suara-suara anak kecil. Penuh dengan suara anak kecil karena anak-anak tersebut ditinggal oleh kedua orang tuanya yang sibuk bekerja. Sehingga anak-anak tersebut kehilangan figur-figur orang tuanya. Meskipun orang tua mereka bekerja dengan sangat keras, tetap menjadikan Kota Suara sebagai kota yang miskin. Terus? Sehingga orang tua mereka karena tidak memiliki uang, memutuskan untuk menyewa seekor kucing. Kucing yang sangat luar biasa bernama Nona Gigi. Oh, ini sanu toh, kucing sewaan gitu. Iya, gitu. Karena tidak memiliki uang untuk menyewa orang, akhirnya menyewa kucing gitu. Lantas setelah menyewa ini Nona Gigi ini, Nona Gigi itu yang memberi nama si pemiliknya atau sejak di keluarga itu? Nona Gigi ini di tokoh tersebut sudah diberi nama, kucing tersebut namanya Nona Gigi. Lanjut berikutnya setelah memiliki piaraan kucing, kemudian anak-anak tersebut diasuh oleh Nona Gigi, dan Nona Gigi ini melakukan petualangan bersama anak-anak tersebut, yang dimana dari petualangan-petualangan tersebut terlihat di tempat-tempat tersebut adanya sistem kapitalisme gitu. Nah, yang menyedihkannya dari novel ini adalah bahwa kemiskinan di Kota Suara tersebut adalah kemiskinan yang struktural, Pak. Gitu. Maksudnya gimana? Kemiskinan struktural dalam artian kemiskinan itu diturunkan secara turun-temurun gitu. Karena ada dominasi ideologi dari kapitalisme tersebut, sehingga anak-anak tersebut tidak memiliki ambisi untuk keluar dari zona tersebut. Anak-anak tersebut juga seperti tidak memiliki cita-cita gitu, karena sudah zona nyaman gitu ya? Iya, karena pertama atau apatis? Iya, termasuk apatis juga. Karena orang tua mereka sibuk, terus figur orang tuanya tidak didapat, pola asuhnya juga salah karena lingkungan sekitarnya juga kan seperti itu. Iya, sehingga anak-anak mereka pun ya terwariskan dengan kemiskinan tersebut. Seperti misal contohnya anak-anak tidak memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Di saat banyak anak-anak ingin menjadi guru, menjadi dokter, polisi dan sebagainya, tetapi anak-anak di Kota Suara yang memiliki cita-cita hanya ingin menjadi petugas bersih-bersih gitu. Jadi mereka tidak memiliki ambisi untuk menjadi lebih baik dari keluarganya gitu. Kemudian dalam petualangan tersebut terlihat jejak-jejak kapitalisme, Pak. Jadi orang tua pun walaupun mereka bekerja sangat keras, mereka sebenarnya sulit untuk mencari uang, sebab uang-uang di atas tanah itu sudah diambil oleh perampok. Sementara orang-orang uang-uang yang ada di bawah tanah diambil oleh para perompak. Gitu, sehingga telah kehabisan uang di Kota Suara gitu. Jadi transaksi di Kota Suara tersebut bisa memakai ikan gitu, bisa memakai hal-hal yang di luar nalar gitu. Sistem barter gitu ya? Tukar barang terus? Jadi uang itu bukan suatu yang sah lagi gitu untuk mereka, karena uangnya udah dikuasai oleh segelintir orang itu gitu. Oke, menarik tuh. Terus akhirnya karena banyak sekali sistem-sistem kapitalisme di dalam kota tersebut, membuat dari para tokoh itu ada yang merasa
alienasi atau keterasingan antara diri sendiri, antara dengan orang sekitar gitu. Jadi banyak orang-orang aneh lah ya. perilakunya udah mulai aneh, dan masyarakat di situ menjadi mewajarkan bahwa sistem itu ada di dalam mereka gitu. Jadi penyiksaan di situ juga ada karena mereka menganggap bahwa ya cari uang emang kayak gini gitu, harus tersiksa dalam artian mereka tuh harus rela mati dan lain-lain gitu. Jadi tidak ada sifat memanusiakan manusia di dalam pencarian uang itu gitu. Jadi Pak Mo dan Bu Mo ya tokohnya itu ya? Iya, itu orang tua. Orang tuanya yang pergi mencari uang gitu. Terus yang Mami Mo itu anak-anak mereka gitu. Nah, Jigi juga Pak di sini dia mengkaitkan tentang isu sosial, seperti misalnya kan banyak anak banyak rezeki katanya gitu kan. Tapi Jigi ini menceritakan bahwa untuk orang miskin banyak anak tuh bukan banyak rezeki gitu, melainkan bentuk kejahatan gitu. Karena anak-anak mereka tuh juga jadi terzolimi gitu, tidak mendapatkan haknya sebagai seorang anak. Iya. Kurang kasih sayang, gizinya nggak tercukupi. Iya, betul. Pendidikannya terabaikan. Maksudnya ke situ ya? Iya, betul. Oke, terus lantas pada akhirnya ketika perjalanan itu terus dilalui, si anak juga terlihat menonton ketidakadilan di dalam kisah-kisah tersebut, kemudian melihat tentang kapitalisme dan lain-lain. Si anak menjadi mewajarkan ketika mereka membutuhkan uang, mereka memiliki mindset bahwa mereka harus mencari seorang perampok atau perompak untuk meminta uang, karena yang mereka ketahui bahwa uang mereka nih sudah diambil semua oleh segelintir orang itu gitu. Jadi sistem yang berlaku di tempat itu, apakah ada juga para pejabat yang korup atau dia otoriter atau bagaimana? Iya, jadi otoriter, pertama otoriter ada, dominasi ideologi di situ ada. Kemudian kapitalismenya di situ Pak terlihat sangat jelas gitu. Jadi tidak dimanusiakannya manusia di situ. Ketika ada resistensi, ada perlawanan dari rakyat, kan uang begitu dikuasai oleh segelintir orang atau pemerintah dalam bentuk atau oknum, terus mereka kan bertukar transaksi kan menggunakan barang. Itu dampaknya apa? Apakah pemerintah akhirnya membuat kebijakan atau menekan atau apa dan sebagainya di novel itu? Tidak ada, karena di novel itu karena sudah terstruktural, jadi tokoh-tokoh di dalam novel itu sudah memaklumi bahwa mereka selalu dari dulu berkehidupan seperti ini gitu. Tidak ada perlawanan di situ, jadi mereka mewajarkan aja bahwa sistem di tempat mereka seperti ini dari dulu. Jadi yang menjadi keresahan si pengarang Sigi menurut Mbak Apri itu satu, bahwa punya banyak anak, banyak rezeki itu salah, dan itu suatu kejahatan. Terus kritis yang kedua, dia mengkritisi tentang kapitalisme. Terus yang ketiga mengkritisi tentang tidak adanya kemanusiaan di dalam ini. Ya, yang tidak memanusiakan manusia lah. Nah, kan Sigi kan cenderung sering mengangkat tema semacam kayak membela anak-anak lah ya. Kan selalu mengangkat begitu kan soal anak kecil itu. Di ini muncul apa di novel ini? Muncul nggak pembelaan terhadap anak-anak? Pembelaan terhadap anak-anaknya nggak ada Pak. Cuma yang cenderung tadi ya, pokoknya jangan punya banyak anak lah ya. Iya. Kalau miskin kamu jangan banyak anak gitu kan. Kalau kaya boleh banyak anak. Justru harus banyak anak terus. Oke. Nah, novel ini kan Mbak kaji, akhirnya Mbak teliti, kenal novel. Kenapa waktu itu milih novel ini? Novel Kita Pergi Hari Ini. Pertama karena dilihat dari sinopsisnya sangat menarik. Kemudian saya merasa bahwa novel ini nih relevan di sekitar kita gitu. Relate hari ini sama hidupmu terus? Karena masih banyak tindakan kapitalisme di sekitar kita ya Pak ya. Gitu. Jadi saya merasa tertarik untuk mengkaji novel ini. Oke. Terus pakai apa judulnya Pak?
Judul Skripsimu apa? saya judulnya Kapitalisme dalam perspektif Karl Marx. Tindakan kapitalisme. Pakai teori Karl Marx? Iya. Oke. Nah, yang muncul sekarang bab berapa? Bab 4. Bab 4. Nah, mudah-mudahan Juli kalian kelar. Sudah berapa persen? Sudah 90. Alhamdulillah. Nah, berapa data yang muncul, kamu ingat kan? Data apa? Ada itu kalau dalam kajian Marx yang muncul dari penelitianmu itu kan rumusan masalah. Ingat nggak rumusan masalahnya? Ingat. Apa? Bagaimana tindakan kapitalisme di dalam novel tersebut dan kelasnya. Oke. Nah, sekarang gini, setelah Mbak membaca novel ini, dampak apa? Dampak positif terutama terhadap diri Mbak? Dampak positif tentunya saya menjadi seseorang yang lebih mempertanyakan suatu sistem gitu. Jadi ketika saya merasa ketika saya merasa sistem ini tidak sesuai, maka saya tidak menerima begitu saja. Gitu. Karena hal tersebut bukan hanya untuk saya, tapi untuk mungkin keturunan saya nantinya. Gitu. Penerus kamu ya. Jadi memberi semacam kayak supaya tidak terjadi lagi. Nah, berarti kamu nyaman dong kerja udah 6 tahun kan, nggak pindah-pindah kan? Iya. Ya puji Tuhan, alhamdulillah sekarang juga yang penting circle-nya enak, tempatnya enak, gajinya enak. Kan itu, terus deket rumah? 30 menit dari rumah. Daerah mana kantornya? Daerah Cadas kantornya. Oh iya, masih deket lah. Oke, jadi coba cari quote-quote atau kebijaksanaan yang muncul dari novel Kita Pergi Hari Ini. Coba dibacakan supaya nanti kita kulik-kulik. Quote-nya itu salah satunya berbunyi seperti ini. Mau paham bahwa dilupakan adalah hal yang menakutkan dan bahwa ia mendambakan kehidupan makmur dan ketenangan. Maksudnya apa tuh? Maksudnya bahwa Mo ini mendambakan kehidupan yang makmur tapi di dalam sebuah ketenangan gitu. Terus? Dan saya melihat quotes ini menurut saya menyadarkan saya gitu bahwa sebenarnya yang kita cari dalam hidup itu ketenangan, Pak. Sebenarnya saya menyadari itu gitu. Dan si tokoh Pak Mo dan Bu Mo itu sudah masuk ke fase itu belum? Masuk tenang belum? Belum. Oh, belum. Maka dia punya cita-cita seperti itu ya. Iya. Terus quote yang kedua, mengerikan memang mengetahui kalau ada sesuatu yang mati di dekat kita, tapi karena kita tidak benar-benar mengenal kejadian itu, kita tidak benar-benar merasakan apa-apa. Nah, dari quote ini menurut saya ini bentuk sindiran paling tajam tentang kondisi sosial kita ya. Mungkin sekarang banyak di sekitar kita yang sedang merasakan berduka, kemudian merasakan tentang kehilangan, terluka, dan sebagainya. Tapi karena itu tidak terjadi pada diri kita, sehingga kita tidak bisa berempati gitu. Kita tidak bisa turut merasakan itu gitu. Hanya karena kita tidak ada di posisi si orang tersebut. Iya. Jadi di novel itu ada kasus seperti itu. Ini yang ngomong siapa ini? Ini yang ngomong tokoh-tokohnya juga dari anak-anaknya. Jadi si anak-anak ini bisa berbicara seperti itu karena mereka melihat bahwa mereka diajak ke tempat sirkus, di mana di sirkus itu sama ini Nona Gigi. Kan mereka diajak nih untuk berkelana. Datanglah mereka ke salah satu sirkus. Ternyata di salah satu sirkus itu, nama sirkusnya itu Sirkus Sendu gitu. Nona Terus pemain-pemain sirkus itu sebenarnya mereka sedih, mereka merasa kehilangan terhadap diri mereka gitu. Mereka tidak senang dengan pekerjaan ini, namun mereka terpaksa harus mengerjakan ini gitu. Jadi mereka disiksa, bahkan mereka juga ada yang sampai mati dan berdarah-darah gitu dalam si sirkus ini gitu. Jadi Nona Gigi ini kan kucing tadi kan? Iya, kucing. Dia seekor kucing yang sangat luar biasa. Dia bisa ngomong gitu? Bisa. Berinteraksi gitu? Iya, berinteraksi. Oh, jadi tokohnya dia? Iya, tokoh utamanya. Oke.
Nah, Nona Gigi nanti ketika dia berinteraksi dengan anak-anaknya itu, anak-anaknya Pak Mo dan Bu Mo, nah yang Mami Mo tadi, pernah muncul suatu konflik atau apa dengan si, misalnya konflik dengan namanya anak-anak kan, ini anak kira-kira usianya berapa sih Mami Mo itu? Masih kecil-kecil Pak, masih ada yang 3 tahun, ada yang Oh, 5 tahun. nah secara fiksi si tokoh Mona Gigi itu dibikin kayak dewasa serba tahu, pinter gitu. Iya, Oh, berarti pernah nggak terjadi konflik dengan anak-anak itu? pernah. Jadi karena anak-anak ini banyak banget Pak gitu yang diasuh sama Nona Gigi ini, jadi mereka kadang bertengkar, dan pertengkaran mereka pun juga bukan pertengkaran seperti anak-anak Pak. Pertengkaran mereka tuh membahas tentang ekonomi yang mereka bahas, karena mereka tuh sering mendengar tentang pertengkaran kedua orang tuanya gitu. Jadi mereka berantemnya juga jadi berantemnya tentang ekonomi. Jadi kayak misal contohnya ketika di satu tempat mereka melihat 2 orang yang berantem, mereka jadi ikut berantem gitu. Karena mereka merasa seperti orang tua mereka di rumah mempermasalahkan sebuah ekonomi gitu, bahwa ekonominya kurang, mereka baru bisa makan 1 minggu ke depan gitu, karena nggak ada lauk, nggak ada uang yang bisa dibeli. Nah, setelah diberitahu oleh si siapa itu Nona Gigi, itu anak-anaknya menjadi baik, penurut, atau sebaliknya? Untuk anak-anak nurut, jadi nurut. Tapi mereka tetap kehilangan figur orang tuanya gitu. Walaupun mereka diasuh sama Nona Gigi, karena Nona Gigi ini kan seekor kucing. Lah iya. Gitu. Jadi mereka walaupun mendapat didikan dari Nona Gigi, diperlihatkan bahwa oh ini loh sistem yang tidak seharusnya ada gitu kan. Tapi tetap aja mereka itu masih sering berantem dan lain-lain, yang pada akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan kota tersebut gitu. Meninggalkan karena mereka merasa bahwa mereka udah nggak aman di kota ini gitu. Pada akhirnya mereka meninggalkan gitu. Oke. Nah, pada fase berikutnya kan, jadi Nona Gigi ini tokoh fiksi yang diciptakan oleh si pengarang. Menurut Mbak Afriani, tujuannya apa kira-kira? Kok dia kayak spesial banget, pinter gitu kan, ngerti politik gitu. Apa arahnya gitu, menurut Mbak Afriani analisisnya? Kalau menurut saya tokoh Nona Gigi ini dihadirkan. Kamu udah baca berapa kali novel ini? Saya udah baca sekitar 2-3 kali. Oke, terus jelaskan. Jadi si Nona Gigi ini dihadirkan di dalam kisah tersebut untuk mendidik anak-anak, untuk membuka mata anak-anak bahwa ini salah gitu. Ini enggak benar, ini salah gitu. Jangan diikuti yang seperti ini gitu. Karena mereka masih kecil dan mereka masih harus bertumbuh nantinya, harapannya bahwa mereka tidak mengenyam sistem yang sama, walaupun pada saat ini mereka hanya memiliki cita-cita. Ya mereka nggak mau jadi orang yang dilupain, mereka nggak mau jadi orang yang sukses dan lain-lain, karena mereka merasa mereka nggak akan gitu mendapatkan hal itu gitu. Nah, kembali ke Nona Gigi tadi ya. Jadi teman-teman dari novel ini sebenarnya kita juga mendapat kritik ya. Ketika nanti teman-teman menikah, punya pasangan, ya namanya berantem suami istri itu pasti ada, nggak mungkin nggak dihadiri. Cuman kritiknya adalah jangan sampai di depan anak-anak kan gitu. Iya, betul. Bukan berarti anak-anak terus berantem terus akhirnya membahas ekonomi, kan karena perdengaran tadi kan. Anak-anak ngomongin ekonomi yang tinggi-tinggi, politik, terutama ekonomi kan itu. Jadi orang tuanya ngomong ekonomi, akhirnya anak tadi bertanya, ngobrol sama si tokoh kucing itu. Berantem antar saudara. Lah iya, artinya kan berarti terus dinasihati itu kan. Iya. Antara Mami Mo itu kan. Gara-gara mendengar percakapan orang tuanya. Oke. Pesan moralnya apa sih dari novel ini? Pesan moral dari novel ini yang pertama, kita harus lebih peka terhadap keadaan sekitar kita gitu. Karena kan di novel ini memperlihatkan bahwa ada orang-orang yang tersakiti dengan sebuah sistem gitu. Kita harus lebih aware, empati. Terus kemudian yang selanjutnya tentang pola asuh. Karena pola asuh itu menciptakan perubahan Pak.
pola Betul. asuh itu karena pola asuhnya salah maka akan terus mewarisi kesalahan-kesalahan gitu. Oke. Next, ada lagi? Kemudian yang selanjutnya tentang sebuah sistem, ketika kalian merasa sebuah sistem itu Pintunya tolong tutup. Terus? ketika kalian merasa sebuah sistem itu tidak baik, tidak sesuai gitu, kalian jangan hanya menerima sistem tersebut tapi juga berhak untuk mempertanyakan sistem tersebut. Oke. Oke, terus ketika Mbak ngambil skripsi ini kok tiba-tiba muncul pakai teori ini, diarahkan waktu pembimbingnya atau Mbak memang sudah menguasai teori tentang sosial, terutama karena itu Marxisme kan? Dari siapa? Dari pembimbing saya juga sih. Oh ya wes, mantap lah, membaca jurnal-jurnal. Semoga lancar. Saya minta itu closing statement coba, apa resepnya, pesannya, semangatnya, kan Mbak Apri ini kan kerja, kuliah, tinggalnya di Kabupaten Tangerang. Dari sini ke rumahmu berapa menit tuh, Rek? 2 jam. Naik motor, naik kereta? Naik motor 2 jam. Jadi pulang pergi 4 jam. Musuh tuh ya, laki-laki yang di luar sana yang malas kuliah. Bayangin nih, ini seorang kaum Hawa tinggalnya di Kabupaten Dalah Racek ya. Itu 2 jam sampai di kampus Unpam. Kalau naik kereta api ada nggak sih? Adanya di Tangerang. Di kabupatennya nggak ada. Jadi dari rumah ke Tangerangnya tetap 1 jam. No, coba bayangin. Dan kuliahnya Mbak Apri ini malam, teman-teman. Jadi masuk kuliah itu 6:30, otomatis dia 2 jam dari rumahnya. Belum ngomong kalau hujan loh ya. Coba, makanya, dan saya salut dengan orang-orang seperti Mbak Apri, apalagi perempuan. Pulang 2 jam kalau hujan, menembus jalanan Kabupaten Tangerang yang sangat kata-kata yang bagus, ada gitu. Tolong statement untuk teman-teman mahasiswa semester awal. Oke, untuk teman-teman semuanya, semangat membaca bukunya, harus dilestarikan untuk membaca buku, karena buku ini yang pertama jendela dunia. Dengan kita membaca buku, kita bisa masuk dalam pemikiran-pemikiran orang-orang hebat, dan kita juga bisa masuk pada dimensi lain. Setuju. Kemudian pesannya bagi orang yang malas kuliah, karena jarak tempuh laki-laki terutama, ini perempuan loh. Pesannya apa supaya kamu harus kuliah? Motivasinya kok semangat? Sekarang tinggal skripsi, tinggal para sidang. Untuk teman-teman yang malas-malas kuliah, semangat kuliahnya. Karena yang malas kuliah, yang supaya mau kuliah di Unpam gitu kan. Nah, kuliah biaya sendiri. Biaya sendiri. Tuh kan, biaya sendiri. Kalau memang orang tua tidak mampu, orang tua punya adik, ya teman-teman kerja, Mbak Apri ini kerja. Makanya itu yang satu-satunya cara untuk mengubah nasib ya lewat pendidikan. Betul. Mbak Apri, thank you so much. Semangat. Terima kasih, Pak. Supaya cepat jadi sarjana, terus kalau bisa lanjut S2. Oke, teman-teman, thank you. Semoga bermanfaat obrolan pada saat ini atau hari ini, memberi inspirasi pada teman-teman yang di luar sana. Ingat, kuliah. Oke, God bless you.